Terus hanya memberikan free ball ya. Ya, satu attack kembali berhasil dari Mega. Masih bisa diangkat free ball. Ya, belum balik. Belum ada yang berjaga. Nama Megawati Hangestri kembali menggema, bukan hanya di Proliga, tetapi hingga telinga pelatih-pelatih elit dunia. Penampilan sensasional oposit andalan Jakarta Pertamina Enduro saat membungkam Medan Falcons dengan skor telak 3-0, tak hanya menjadi sorotan pecinta voli nasional, tetapi juga memancing kekaguman sosok legendaris, Daniele Santarelli. Pelatih timnas voli putri Turki yang dikenal berpengalaman di level Eropa dan dunia itu secara terbuka mengaku terkesima setelah menyaksikan ulang laga tersebut. Baginya, apa yang dilakukan Megawati di lapangan bukan sekedar permainan bagus, melainkan demonstrasi kekuatan, teknik, dan mentalitas kelas dunia. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Sejak set pertama dimulai, Megawati sudah menunjukkan aura berbeda. Setiap kali bola diarahkan ke sisi kanan, seluruh pemain Falcons seakan langsung bersiap dalam mode bertahan. Namun tetap saja, blok ganda bahkan triple block tak banyak membantu. Spike kerasnya terdengar nyaring memecah udara gor. Bola meluncur cepat, tajam, dan nyaris tak memberi waktu reaksi bagi libero lawan. Pertamina Enduro pun menjadikan Megawati sebagai pusat serangan. Polanya jelas, saat situasi sulit, bola terakhir selalu diberikan kepadanya. Dan hampir setiap kali, ia menjawab dengan poin. Santarelli, yang pernah memantau Megawati ketika berkarir di Liga Turki bersama Manisa BBSK, mengatakan bahwa perkembangan sang pemain benar-benar melesat. Saya mengenalnya sejak di Turki. Dia sudah kuat waktu itu, tapi sekarang jauh lebih lengkap. Powernya meningkat, kontrolnya lebih matang, dan dia jauh lebih cerdas membaca blok, ujarnya. Menurut pelatih asal Italia tersebut, banyak pemain hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun Megawati berbeda. Ia memiliki kombinasi teknik, feeling permainan, serta ketenangan yang jarang dimiliki spiker murni. Dia tahu kapan harus memukul keras, kapan harus melakukan tip, kapan memanfaatkan celah. Itu tanda pemain berpengalaman. Bukan sekedar pemukul keras, lanjutnya. Namun momen yang benar-benar membuat Santarelli terdiam, terjadi di set kedua. Dalam sebuah rally panjang, Megawati mendarat kurang sempurna setelah melakukan blok. Ia terlihat meringis sambil memegang lutut kirinya. Pujian dari pelatih yang namanya disegani di kancah global tentu bukan hal sembarangan. Itu menjadi pengakuan nyata bahwa perjalanan Megawati dari Indonesia ke Turki, lalu kembali bersinar di Proliga, telah membentuknya menjadi sosok spiker komplet. Di sisi lain, top skor Proliga 2026 Putri, di mana Megawati Hangestri selaku oposit andalan Jakarta Pertamina Enduro semakin dekat dengan posisi 3 besar. Selesai sudah rangkaian pertandingan Proliga 2026 Sri Malang, di mana pekan kelima berlangsung di Gor Ken Arok, Jawa Timur pada Kamis, 5 Februari 2026, hingga Minggu, 8 Februari 2026, pekan lalu. Hasilnya ada 2 tim putri yakni Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Livin Mandiri mampu menyapu bersih 2 kemenangan. 2 kemenangan ini juga memberikan pengaruh besar dalam posisi klasemen maupun top skor. Jakarta Livin Mandiri naik ke peringkat keempat, menggusur Popsivo yang turun ke posisi kelima. Lalu Jakarta Pertamina Enduro melesat ke posisi puncak, mengkudeta Gresik Ponska di klasemen sementara Proliga 2026. Sementara itu di papan top skor Proliga 2026, posisi teratas masih dihuni oleh pemain asing Jakarta Electric PLN yakni Neriman Ozoi dengan 194 poin. Lalu ada pemain asing Livin Mandiri, yakni Ana Bielica dengan 178 poin, kemudian disusul oleh Ani Micen dari Gresik Pona dengan 177 poin. Di posisi 3 besar, sedangkan Megawati Hangestri masih berada di peringkat keempat dengan 153 poin. Pevoli berjuluk Megatron itu konsisten menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Jakarta Pertamina Enduro. Megawati Hangestri hanya selisih kurang 25 poin dari para peringkat kedua dan ketiga top skor Proliga 2026. Jika dirinya mampu konsisten, maka bukan tak mungkin bintang timnas voli putri Indonesia itu merangsek ke top 3.
Selain itu, Megawati Hangestri juga masih menjadi satu-satunya pemain lokal yang menembus posisi 10 besar yang didominasi oleh para pemain asing. Mediol Yoku menjadi pemain lokal lainnya setelah Megawati Hangestri, namun Kapten Ponska itu berada di peringkat ke-14 dengan mencatatkan 86 poin. Di sisi lain, kabar kembalinya Megawati Hangestri ke Red Sparks menjadi angin segar di tengah situasi sulit yang tengah dialami klub voli putri asal Korea Selatan tersebut pada musim 2025 sampai 2026. Setelah lama absen dan diselimuti berbagai spekulasi, bintang asal Indonesia itu dilaporkan sudah siap kembali bergabung dalam waktu dekat. Media Korea Selatan, My Daily, menyoroti betapa krusialnya kehadiran Megawati Hangestri bagi Red Sparks. Bukan sekedar menambah personel, Mega disebut mampu menghidupkan kembali jiwa permainan tim yang perlahan menghilang sejak awal musim. Red Sparks kini tengah berjuang keras keluar dari dasar klasmen Liga Voli Korea, KOVO. Dalam laporannya, My Daily menilai kekuatan Red Sparks musim ini jauh menurun dibanding musim lalu saat Megawati masih menjadi bagian penting skuad. Sejumlah pemain inti seperti Pyo Sung-ju, Vanja Bukilik, hingga Mega sendiri sudah tidak lagi bersama tim di awal musim. Situasi diperparah dengan absennya Kapten Yim Hye-son akibat cedera. Baca juga, benarkah PPPK guru dan dosen dihentikan mulai 2026? Pemerintah alihkan semua formasi ke CPNS. Krisis skuad dan keputusan sulit pelatih Ko Hee-jin. Pelatih Ko Hee-jin mengakui musim 2025 sampai 2026 menjadi periode yang sangat menantang. Selain badai cedera, Red Sparks juga kehilangan pemain kuota Asia asal Thailand, Wipau Sitirong, yang akhirnya meninggalkan tim tanpa sempat tampil satu pertandingan pun karena cedera berkepanjangan. Sebagai langkah darurat, Ko Hee-jin mencoba memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda seperti Lee Son-woo dan memaksimalkan potensi En Soyol yang masih dalam proses adaptasi. Namun, kelemahan utama tim, terutama dalam penerimaan bola pertama, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kami harus mencari metode yang berbeda. Proses pembinaan pemain muda adalah investasi penting untuk paruh kedua musim ini dan musim selanjutnya, ujar Ko Hee-jin dalam pernyataannya kepada media lokal. Di tengah keterpurukan tersebut, nama Megawati Hangestri kembali ramai diperbincangkan di media Korea Selatan. Publik seolah menoleh ke belakang, mengenang masa ketika Red Sparks tampil kompetitif dan disegani berkat kontribusi signifikan sang oposita asal Indonesia. Bersama Bukilik dan Pyo Sung-ju, Megawati pernah menjadi bagian penting dari transformasi Red Sparks menjadi kekuatan besar di Liga Voli Korea. Pada musim 2023 sampai 2024, kehadirannya membawa Red Sparks kembali ke babak playoff setelah penantian 7 musim. Prestasi itu berlanjut di musim 2024 sampai 2025 dengan pencapaian final playoff. Secara individu, Megawati Hangestri juga tampil konsisten. Ia selalu masuk daftar 10 besar pencetak poin terbanyak liga selama 2 musim beruntun. Catatan tersebut membuat manajemen Red Sparks tak ragu memberikan kontrak bernilai rekor dalam kategori pemain kuota Asia. Manajemen Red Sparks menyadari Megawati merupakan aset berharga. Kenaikan gaji signifikan yang diterimanya menjadi bukti penghargaan atas kontribusi besar sang pemain. Kembalinya Mega kini dipandang sebagai solusi atas krisis kepercayaan diri yang sempat melanda tim. Pernyataan emosional dari Kapten Yim Hye-son dan pelatih Ko Hee-jin yang mengaku sangat merindukan kehadiran Megawati semakin memperkuat sinyal bahwa perannya masih sangat dibutuhkan. Meski musim ini terbilang berat, Red Sparks berharap momentum kebangkitan bisa dimulai dari kembalinya sang bintang. Musim 2025 sampai 2026 mungkin menjadi salah satu periode tergelap bagi Red Sparks. Namun, dengan Megawati Hangestri kembali ke Red Sparks, asa untuk bangkit dan memperbaiki posisi klasemen masih terbuka. Para penggemar kini menanti apakah sang Mega benar-benar mampu kembali menjadi pembeda seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu.